Baik, karena Edi Badai ini ketawa-ketawa, biar bisa konsentrasi ditanya-tanya, saksikan pemirsa. Saya Handi Selebes akan sedikit memberikan semacam sugesti dari Zoom. Tolong satu, dengarkan suara saya, tutup matanya merem, terus bangun, duduk yang benar. Oke, baik, duduk yang benar, merem, serius. Sip, baik. Saya mau tanya kepada Anda, nama Anda siapa? Cepat jawab. Edi Badai. Anda asalnya dari mana? Wonosobo. Apakah Anda hari ini sudah makan? Sudah. Kalau Anda malam ini didatangi Yesus, apa yang Anda mau katakan? Oh, Anda pasti bukan Yesus. Karena Yesus sudah ada di dalam hatiku, di dalam diriku. Pasti bukan bisa iblis menjelma atau halusinasi saya mungkin. Enggak, bukan. Dia sudah ada dalam diri saya. Ingat, Anda masih dalam pengawasan hipnotis saya. Anda nggak boleh main-main malam ini. Ada yang mau nanya sama Edi Badai? Silakan tanya apa aja. Beliau pasti nanya. Menjawab, silakan. Ada yang mau nanya? Pak Ian, Anda mau tanyakan? Oke. Silakan. Pak Edi Badai. Ya. Anda sebelumnya seorang pendeta, betul? Tepatnya gembala. Ya, gembala itu disebut pendeta ya. Nah, sekarang posisi Anda sebagai apa? Saya sebagai pengamen. Penyanyi atau pemain musik? Main gitar dan nyanyi. Wow. Bisakah lagu apa yang Anda hobi? Dalam artian kojok lah gitu, apa ya? Topnya lagu apa? Indonesia, Barat? Semuanya. Jazz, Barat, Latin, campur sari, roncong. Dari jazz ke campur sari agak bingung ya. Pusanova, rock, slow rock. Sebelum lanjut, aurat ditutup. Ada sarung. Ya, lanjut Pak Yan. Oke, terima kasih Edi Badai. Di sini Anda berbicara di Zoom JCC, dalam artian pengen diskusi dengan teman-teman kami, Kristen lah khususnya, saudara-saudara kita Kristen, tapi yang harus berilmu. Apa betul? Ya, sebenarnya siapa saja lah. Setiap orang itu punya ilmu, punya kelebihan masing-masing. Kita nggak bisa bilang orang nggak berilmu, ini rendah. Kalau sama yang lain, kalau bicara sama yang lain matanya boleh dibuka, kecuali sama saya. Buka matanya sekarang. Lanjut. Mohon maaf Bang Edi, barusan ada tikus lewat jadi saya ketawa karena dia agak loncat-loncat tikusnya itu kayak kodok. Iya, betul, oke. Begini Bang Edi, siapakah yang Anda pengen diskusi di saudara kita di Kristen? Saya paling pengen ya sama Pak Yosua Tewu. Nah, mudah-mudahan tersampaikan. Silakan di JCC akan sediakan. Pak Yosua Tewu nggak usah takut, kami akan live-kan mana yang betul, mana yang salah. Nanti biarkan netizen yang menonton. Betul Pak Edi gitu? Iya. Oke, terima kasih Pak Edi. Untuk selanjutnya silakan saya kembalikan kepada Bang Handi Selebes. Silakan Bang Handi. Iya. Terima kasih Pak Yan. Jadi silakan tanya apa saja. Beliau masih dalam pengawasan hipnotis atau sugesti dari saya. Jadi Anda bertanya pasti dijawab dengan jujur. Jadi sekali lagi saya beritahu bahwa Joshua Tewu adalah seorang Kristen juga. Beliau kalau nggak salah ya tinggal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terus kemudian ada yang lain mau bertanya silakan. Yang jelas Edi Badai masih dalam pengaruh sugesti dari saya. Jadi Anda boleh bertanya apa saja, beliau pasti jawab jujur. Silakan. Oke, belum ada, kembali ke saya. Lihat saya. Lihat saya, lihat. Oke.
Oke. Saya tanya kepada Anda sekarang. Kenapa Anda menjadi Kristen? Apakah Kristen itu yang terbaik menurut Anda? Jawab. Saya sekali lagi, saya bukan menjadi Kristen. Tutup Saya matanya kalau saya yang ngomong. oke. Terus, Saya tidak menjadi Kristen karena Kristen itu hanya sebutan. Tidak disebut Kristen pun tidak apa-apa. Yang penting nomor satu adalah diselamatkan. Itu nomor satu. Setiap makhluk hidup semua ini sebenarnya inginnya diselamatkan. Orang beragama, orang apapun ingin diselamatkan hidup kekal. bagaimana Anda mau selamat kalau Anda sendiri belum tentu selamat? Anda ini kok ngomongnya balik-balik gitu. Selamat itu Begini, apa sih? selamat terutama di hakikat manusia adalah kembali kepada ciptaan semula, itu selamat. Tetapi karena raga kita warisan Adam, maka kita binasa, tapi setelah waktunya nanti kita akan dibangkitkan. Itulah yang dimaui pencipta kita alam semesta ini. Saudara Edi, Anda masih dalam pengawasan saya malam ini ya. Anda masih mau hidup lama di dunia ini atau Anda sudah mau mati besok? Saya tidak memikir itu. Ketika saya sudah bersama dengan Tuhan, hari-hari detik-detik saya jalani dengan bahagia. Mau dipanggil sekarang, besok, no problem. Hidup sekarang kalau masih di dunia, saya masih bisa menjadi berkah buat sesama. Ya berkah materi ataupun apa yang ilmu yang bisa saya bagi. Tapi kalau mati saya sudah bersama dengan Tuhan ya bahagia. Jadi semuanya bahagia semua. Nggak ada hidup yang nggak bahagianya. Kalau Anda nanti mati mau dikubur apa mau dibakar? Kekristenan Alkitab tidak berpikir caranya mati, itu tidak penting. Kalau kalau jenazah Anda dibuang ke laut, apa Anda rela gitu? No problem. Karena manusia sudah dibuktikan dengan adanya COVID ini dibukakan semua. Bahwa yang namanya ibadah, yang namanya kematian, itu tidak bisa direka-reka dengan sebegitu indahnya. Nggak bisa berkumpul di rumah ibadah, itu sudah hakikatnya bahwa ibadah itu adalah hati kepada Tuhan. Bukan hanya kumpul di sebuah tempat dan itu dikatakan ibadah, bukan. Hakikatnya adalah hati pada Tuhan. Kalau nanti Tuhan Anda tidak mengakui Anda gimana caranya? Tidak mungkin. Anda harus bagaimana Anda tahu kalau tidak mungkin? Alkitab mengatakan, Saya tahu Anda, saya sekarang masih dalam pengaruh sugesti dari saya. Anda harus jujur sama saya. Sekarang oke, Anda berdiri, jangan berdiri, jangan duduk, tetap duduk tegak gitu ya. Ya. Oke, tenang, tenang. Baik, saya tanya lagi. Jujur ya, jujur. Anda sekarang udah punya istri apa belum? sudah. Istri Anda Kristen apa Muslim? Tadinya Muslim, sekarang Kristen. Anda yang memasukkan sebagai Kristen? Oh tidak, dia milih sendiri. Anda memaksa? Oh no, Memaksa apa enggak? tidak. Baik. Anak Anda udah berapa? Satu. Satu. Kristen apa Muslim? Oh Kristen pasti. Kristen. Kalau anak Anda misalnya mau menjadi Muslim, Anda larang apa enggak? Hidup anak saya itu haknya dia. Orang tuanya bisa mengarahkan yang terbaik. Tetapi dia mau jadi apa, dia memiliki kehidupan sendiri. Orang tuanya bisa melindungi, mengarahkan gitu saja. Enggak ada paksaan ya. Oke, kembali ke tantangan Anda. Anda tadinya ingin mengajak diskusi kepada saudara-saudara, tentu kepada pendeta yang mumpuni ilmunya. Emang Anda punya ilmu apa sih? Silakan. Ya, saya punya ilmu hakikat Alkitab, Alkitab. Misalnya, Alkitab tuh nggak pernah ngomong adanya pendeta. Nggak ada kan di Alkitab kan? Ya kan? Nah, Terus ya hal-hal yang seperti itu aja. Yang artinya hal yang
hakikat yang harus dijelaskan di dalam sebuah organisasi gereja. Karena itu penting. Penting untuk kemerdekaan setiap tubuh Kristus. Ya kan? Orang percaya Kristus itu dinamakan tubuh Kristus. Nah, di dalam tubuh itu Oke, tidak ada sekarang saya kembali serius. Tutup matanya, Anda masih pengawasan saya. Anda tahu nggak, Bunda Maria itu mengandung 9 bulan. Paham ya? Ingat, bayangkan di depan Anda ada Bunda Maria sekarang lagi mengandung 9 bulan. Bayangkan, dekat, lebih dalam lagi, ada Bunda Maria di depan Anda mengandung Yesus. Apa yang Anda mau katakan sama Bunda Maria sekarang yang dikandung itu? Katakan sejujurnya. Saya tidak berpikiran apa-apa karena saya di dunia saat ini, bukan di dunia saat itu. Nggak ada komentar gitu? Bahwa yang dikandung Bunda Maria itu adalah seorang anak yang betul-betul hadir di muka bumi. Di zamannya memberikan jalan atau meluruskan umatnya yang keliru. Anda setuju dengan itu? Tidak. Apa yang Anda mau katakan dengan kelahiran Yesus? Kelahiran Yesus adalah rahmat buat semua alam. Buat alam semesta ini. Anda masih dalam pengawasan saya. Anda harus jujur. Yesus dilahirkan khusus kepada domba yang hilang di Israel. Apakah Anda setuju? Jujur. Tidak. Berarti Anda mengingkari Bible? Tidak. Bible mengatakan begitu, Anda mengatakan tidak. Berarti Anda tidak mengakui pernyataan Yesus? Jujur? Tidak. Apa komentar Anda? Artinya, tugas Yesus selama dia masih hidup memang tidak keluar ke Israel. Itu bukan berarti bahwa kebenaran yang dia sampaikan itu tidak boleh keluar Israel. Memang dia ditugaskan untuk selama hidupnya tidak keluar Israel. Itu maksudnya. Anda tahu nggak, Yesus itu waktu kecil dilahirkan sama ibunya? Anda tahu nggak? Kira-kira Anda sebaya dengan dia? Bayangkan Anda bayangkan lebih dalam lagi. Anda ada hidup di zaman Yesus kecil, umur bisa jalan berlari-lari gitu. Anda ada di situ. Lebih dalam lagi. Apa yang Anda katakan waktu Anda bermain sama Yesus? Masukin alam itu lebih dalam lagi. Katakan sekarang, Anda sedang bermain sama Yesus waktu kecil. Katakan. Biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Biasa aja. Nggak ada istimewa. Anda menganggap lebih dalam lagi. Yesus kecil ini Anda anggap sebagai manusia biasa atau punya kelebihan lain? Katakan. Yesus itu jelas 1000% adalah memang manusia biasa. Hanya asalnya bukan dari keturunan Adam, tapi dari ilahi. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Itulah. Memang dia masuk dalam proses menjadi manusia dengan menetek Maria dengan makan makanan dari sari bumi. Ya, dia being human, menjadi manusia. Itulah. Harus jadi manusia seperti kita. Tapi kalau Anda lebih dalam lagi, kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus sejak dilahirkan Bunda Maria, bahkan sejak dikandung, Yesus adalah Tuhan. Berarti Anda tadi mengatakan ditetein sama ibunya. Anda setuju kalau Tuhan netek sama ibunya? Artinya, konsep Tuhan di dalam setiap agama itu berbeda. Ketika orang ngerti Alkitab berkata tentang Tuhan, itu yang dimaksud Tuhan dalam konteks Alkitab. Berbeda yang dengan dikatakan Muslim, berbeda yang dikatakan Hindu dan Buddha. Alkitab memiliki maknanya sendiri. Dan itu yang harus diselami. Ketika Anda sudah menyelami, Anda akan ngerti, oh maksudnya begitu. Lebih dalam lagi saya bacakan satu ayat. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagi Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Apa komentar Anda? Ulangi.
pada hari ini telah lahir bagimu juru Hmm. selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Apa Yes. komentar Anda? Biasa saja. Tidak ada yang mengherankan karena kita memang sudah tahu dari dalam. Kalau orang di luar mungkin dari Hindu, Buddha, Islam, ya heran. Kalau mungkin dari Hindu dia bisa bilang, oh ini reinkarnasi. Kalau dari Buddha mungkin, oh ini yang tercerahkan. Kalau dari Islam bilang, oh tidak mungkin, ini namanya musyrik. Tidak ada Allah melahirkan, tidak menyekutukan Tuhan, nggak ada. Nah, itu memang dari sudut pandang masing-masing berbeda. Oke, Anda masih dalam pengawasan saya. Bayangkan lebih dalam lagi, Anda sekarang berada di dunia waktu Yesus masih kecil. Ingat, lebih dalam lagi. Anda tahu, sekarang waktu Yesus masih kecil, Anda tahu apa kegiatannya? Bisa Anda ceritakan? Yesus waktu kecil, karena dia memang anak orang Yahudi, dia juga masih keturunan imam, ya. Apalagi saudaranya Imam Zakaria itu adalah seorang imam dan memiliki anak juga yaitu Yohanes Pembaptis. Maka dia, jangankan dia, orang Yahudi yang umum itu pada saat itu religius. Jadi Israel itu bangsa yang religius. Maka sejak kecil dia, kalau sekarang ini istilahnya sekolah ngaji. Dia itu begitu sampai umur 30 tahun baru boleh mengajar. Karena dia memang keturunan imam. Ya kan, masih ada darah-darah begitu. Religius. Artinya dia religius, dia orang bertakwa, beriman, ya. Saya mau tanya kepada Anda, apakah Yesus waktu kecil itu sebelum umur 30 tahun, apakah Yesus sekolah? Saya tidak tahu pasti, tetapi ketika saya belajar, memang begitulah tradisinya bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang dipilih, yang memang istilahnya bangsa teokrasi, yang kepemimpinannya langsung dari Tuhan. Jadi orang Yahudi itu sampai detik hari ini taat sekali, memiliki sebuah ketaatan yang mendarah daging istilahnya. Anda bisa lihat sampai sekarang ini, walaupun ada yang istilahnya apa, freedom menjadi modern, tetapi tradisi-tradisi itu ada, tetap dipegang. Itu darah. Oke. Artinya Yesus, kalau menurut Anda waktu itu memang Yesus sekolah, tapi Anda nggak tahu sekolahnya apa. Kalau ditarik di zaman sekarang, lebih dalam lagi, ditarik di zaman sekarang, kira-kira Yesus itu sekolah SD umum apa SD khusus? Atau sekolah petang apa pagi? Zaman sekarang. Jangan Anda ketawa, Anda masih dalam pengawasan saya. Enggak, yang jelas itu dia sekolah mendalami kitab-kitab, ya sekolah religius lah ya. Itu sudah menjadi tradisi bagi keluarga Yahudi pada umumnya pada saat itu. Ada teman yang mau bertanya? Ini sudah masuk. Ada yang mau bertanya? Monggo. Halo? Enggak ada yang mau bertanya. Baik, lanjut. Ayo. Bentar. Ya, silakan. Saya jawab ya. Saya mengatakan bahwa saya percaya Alkitab. Tentunya di dalam Alkitab itu ada satu kesatuan antara Yesus dan Paulus. Itu kalau di pihak kita, pihak orang yang ngerti, itu sejajar. Tentunya Yesus dan Paulus tidak bisa dipisahkan. Yesus, Paulus, Yakobus, semua kitab tidak bisa dipisahkan. Jelas tidak ada pemikiran untuk memisahkan. Begitu Pak Netizen. Oke. Ada lagi yang lain? Netizen boleh bertanya. Baik, kembali Hanya izin Bang Andi. Iya, Bayar bertanya. Ya, terima kasih. Sekaligus promosi channelnya, monggo. Iya, tolong
teman-teman yang ada di live chat di channel-channel saudara kita Muslim, tolong bantu juga channel saya ini Wa Empire, channel dialog lintas agama. Itu aja sih promosi. Bang Edi, Ya. kan penyanyi nih Bang, vokalis atau apa nih? Gitar dan vokal, Bang. Oh gitu. Pernah bawain lagu-lagu religi Muslim nggak? Oh, pernah, sering, Oh kenapa? Sering. sering. Itu gimana rasanya tuh? Biasa aja. Biasa. Saya kan orang entertain ya. Ya. Ya, mau tidak mau juga meresapi. Saya mendengarkan lagu Buddhis juga meresapi, mendengarkan lagu Cina, lagu Muslim. Apalagi kalau saya biasa dulu di bulan puasa kan saya di hotel itu untuk buka puasa. Ya nyanyi lagu-lagu Muslim. Sebelum kau ucap kata tobat, akunya oh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh nyanyi. Lanjut, Pak. Iya. Bos kan nggak boleh apa tuh? Kaget saya. Enggak boleh sengaja, nyanyi. nggak boleh ya, Copyright. Mas Edi. Oh iya, nggak boleh dilantunin ya. Copyright. Nah, copyright. Oh, nganu ya. Copyright. Oh, musik nanti bisa di dis ya sama YouTube-nya ya. Betul, betul. Oh, gitu. Oh, iya. Oh, Itu juga durasinya pendek ya. Ya mungkin itu ada nggak sempet apa namanya? Ada yang tertarik di dari lirik-liriknya lagu religi Muslim itu? Kenapa nggak? Ada nggak? Maksudnya tertarik gitu apa gimana? begini. Saya tertarik dengan manusia, tertarik dengan alam, tertarik dengan semua. Saya penuh rasa cinta pada semua. Tetapi untuk yang dimaksud tertarik bagaimana untuk memasuki Islam gitu ya. Ya itu Ya. maksudnya. Ya. Jadi untuk masalah agama saya sudah lewat. Saya sudah melewati masa-masa agama yang mencari Tuhan yang di luar itu saya sudah lewati dan sekarang Tuhan di dalam saya. Saya menikmati dan saya mencintai semua manusia apapun dia. Yang walaupun saya sebagai manusia biasa ya. Berarti sama dengan Yesus dong kalau gitu, Bang. Saya ini kan al insanu mahalotok wanisian. Ini manusia tempatnya salah dan lupa. Kadang kala ya, kadang ada kilafnya. Kalau diledek kadang jengkel. Kadang ada. Tetapi itu kecil. Jadi rasa cinta itu lebih besar. Kadang saya cuma ketawa. Hati saya itu begitu luasnya. Ibaratnya itu hanya titik tinta. Kalau kita teteskan di samudra nggak terlihat. Dulu saya kecil sekali seperti aqua. Waktu saya masih zaman muda, wah, senang debat, ini senang nyerang. Sekarang tidak. Saya hanya ingin berbagi saja apa yang saya rasakan. Nggak ada yang marahin itu Tuhan ada di dalam diri Bang Edi? Oh, enggak, karena Kristen semuanya begitu. Cuma mereka itu enggak ada yang enggak spesifik lah begitu. Itu semua begitu karena ayat-ayatnya jelas. Roh Allah yang ditempatkan dalam diri kamu diingininya dengan cemburu. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah? Nggak apa bedanya dengan Yesus kan ada Bapa ada dalam diri. Bedanya sama. Bisa jadi Tuhan semua dong. Ya, beda Bang, beda. Bedanya Yesus kan kita kan keturunan Adam. Tubuh ini fana, keturunan Adam. Kalau Yesus kan Allah yang jadi manusia yang mau menggantikan kita supaya manusia yang di dunia ini yang percaya pada tapi dia. ada andil Bunda Maria juga di situ, Pak. Oh, ada yang lebih andil yaitu bidannya. Ada bidannya, ada ya banyak hal lah. Andil itu nggak penting. Nggak penting. Ya, kalau ujug-ujug menjelma ke bumi langsung turun kayak apa ya? Nah, iya makanya harus benar-benar. Kan 9 bulan di perutnya Bunda Maria. Nah, iya makanya harus jadi manusia. Memang dia manusia. Makanya kekristenan pun akan pecah nih. Dia ini manusia-manusiaan, manusia setengah dewa atau manusia sungguh. Yang benar Alkitab mengatakan justru dia ini manusia sungguh. Nah, makanya kalau kekristenan yang begitu ketemu dengan saya, akhirnya oh iya ya. Gitu. Kalau enggak ya mungkin dia terserah, tetapi gua kembalikan kepada kebenaran Alkitab. Saya bilang lo panggil lo paling tinggi sama saya. Bedah.
mentok semua. Ya mungkin itu saja sekilas Bang Handi. Saya kembalikan, silakan. Saya mau tanya Bang Edi Badai. Iya, silakan. Sebutkan nama dan channelnya. Ya, saya Fauzi, channel Islam Cerdas. Nah, jangan lupa dukung channel Islam Cerdas, netizen, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Baiklah, Bang Edi Badai masih ada? Ya, ada Bang. Kalau Abang sekarang ini masih pendeta atau udah nggak pendeta? Enggak pendeta. Penyanyi saya. Oh, tapi tadi katanya seorang pendeta. Dulu. Jadi gini, waktu Bang Edi masih menjadi pendeta itu mengganti profesi apa pengikutnya enggak? Bertanya-tanya gitu, kenapa bisa dari seorang pendeta menjadi seorang pengamen? Ya tentunya ya segala reaksi itu tentu ada. Oh Pak Edi kok sekarang begitu, gitu. Tapi yang jelas saya dengan penuh tanggung jawab, artinya pendeta kan mengembalakan. Ketika pengembalaan ini diberikan kepada ada yang mengembalakan lagi, artinya kan yang dididik ini ada yang bertanggung jawab. Ya jelas reaksi itu pasti ada Bang. Ada yang gelo, oh banyak sampai detik hari ini. Pak Edi kok ngono. Tetapi di konsep saya sudah ngerti konsepnya bahwa pelayanan itu tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di dalam gereja, tapi hidup ini pada semesta. Itu melayani Tuhan lebih luas. Tetapi bukan berarti orang yang jadi pendeta itu juga lebih kecil dari saya, enggak. Orang memiliki panggilan masing-masing. Jadi enggak gini, gimana ya cara ngomongnya? Enggak, pengikutnya yang sebelum itu enggak menilai, oh mungkin ini ada yang salah dengan pendetanya, makanya dia berada di profesi atau ajarannya kurang atau gimana? Ada enggak yang bertanya kayak gitu? Yang namanya dunia seperti ini Bang, bukan hanya orang yang di luar saya saja yang suka memelintir, memfitnah. Enggak, kita di dalam pun juga ada. Oh Pak Edi yang saingan itu juga ada. Namanya manusia Bang, ada. Tapi bersyukur ada, kalau jemaat itu paham. Jemaat kan dekat dengan saya ya. Dulu kalau saya menggembalakan di gereja, kita masak habis itu. Jemaat saya dulu orang-orang nggak punya di Semarang. Masak, saya bisa masak, istri saya memberikan makanan pada mereka semua, kita makan bareng. Begitu tiap minggu. Jadi pandang orang di sekitar rumah itu gimana tuh? Masa dari pendeta mengganti profesi jadi pengamen, pengamennya di jalanan atau gimana sih? Di restoran Bang, di restoran. Oh di restoran ya? Yo mereka sedih Bang. Pandangan mereka tetap sedih. Tidak ada orang yang ditinggalkan leadernya, pemimpinnya itu enggak sedih. Itu tidak ada. Tapi bagi saya dan istri, ini kan merupakan sebuah keputusan yang saya sudah pikir panjang kan. Ya kan? Dan yang jelas itu tanggung jawab saya enggak tak lepaskan. Kawanan ini sudah digembalakan, sudah dinaungi. Jadi ya memang realita Bang. Jadi realita. Bang Edi ini bangga jadi seorang pendeta atau jadi seorang pengamen sekarang ini? Mana yang lebih bangga gitu? Dalam hidup saya sudah tidak ada bangga, tidak ada pengen dipuji, sudah nggak ada Bang. Saya sudah bahagia tanpa sebab. Kebahagiaan saya ini ya, bukan karena sebab lagi. Saya tinggal aja hidup, menikmati apa yang Tuhan beri, berbagi kepada alam semesta, kepada sesama, apa yang bisa kita bagi, sambil menunggu mau mati sekarang, mau mati besok, bahagia saja. Nggak ada bangga, nggak apa. Tiap hari seperti. Tadi Bang Edi kan awalnya mau nantang para pendeta nih. Nah, jadi otomatis para pendeta menilai Bang Edi itu gimana ya? Dari pendeta aja udah lari ke itu kan, berarti ada yang salah dengan Bang Edi. Ya, memang banyak yang bilang gitu, dan kita manusia itu tidak bisa membungkam pikiran, apalagi membungkam mulut ya, membungkam pikiran orang lain itu nggak bisa. Yang bisa kita adalah kita menerima dengan legowo, menerima dengan hati besar. Itu kalau Anda punya ilmu itu, hidupmu akan bahagia dalam keadaan apapun. Kita nggak bisa loh merubah pikiran orang, bener nggak? Anda merubah tetangga Anda, merubah anak Anda itu nggak bisa. Tetapi kita harus luaskan jiwa kita, sehingga apapun yang di kita
ya kita santai aja. Kita tidak merugikan orang lain. Justru kita jadi berkah buat sesama kan. Nah, jadi kebenaran itu Abang Edi temukan di mana? Waktu jadi pendeta atau yang saat sekarang ini? kebenaran itu ada titik baliknya. Titik baliknya adalah ketika saya ngerti bahwa saya ini orang berdosa dan saya binasa. Apapun kebaikan saya, tetapi saya diberi berkah oleh Tuhan yang cintanya luar biasa dan saya menerimanya. Itu titik pertama. Nah, kalau sampai sekarang ini tentunya orang itu berkembang, progresif Bang. Orang itu nggak bisa langsung jadi cerah, jadi hebat, nggak jadi jiwanya besar. Itu melalui proses. Semuanya lah sama lah. Walaupun proses itu ya dalam perjalanan ada orang yang tambah jahat, ada yang tambah baik. Tapi kalau Anda tanya ke saya, itu proses Bang. Dan sekarang ini pun saya belum apa-apa. Saya masih harus terus belajar sambil menikmati. Tidak ada nikmat yang akan saya dustakan. Nafas ini, ya kan, Wow. pekerjaan apapun, ya kan, saya katanya bisa nyanyi, itu tidak ada yang saya dustakan, itu ucapan syukur. Saya bernafas itu ada hadiah kok, mau apa lagi toh, cinta saya kepada semua orang. Dulunya saya nggak gitu loh, kan berkembang itu. Dulu saya senang debat, harus saya ngerti kelemahannya. Sekarang enggak. Aku mencintai semua, aku hanya menjawab kalau ditanya. Ya kadang-kala saya katakan ya al-insanu malutok manusia. Saya tetap manusia yang masih di daging ini yang kadang khilaf. Tetapi Jadi hati kok saya ngutip-ngutip ayat-ayat Al-Quran, apakah Bang Edi ini mau masuk Islam atau gimana nih? oh bukan Bang, begini. Saya kan bukan agama kekristenan itu. Saya jangankan kata-kata Islam ya. Saya Jalaluddin Rumi ya kan. Kalau kita berbuat baik itu jangan seolah kamu takut neraka atau pengen masuk surga, itu nilaimu belum tinggi. Ya itu Jalaluddin Rumi, itu kan saya senang. Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran, Al-Ghazali, Buddha, Mahatma Gandhi. Jadi gini, keselamatan itu saya melalui Yesus Kristus. Tapi kebenaran umum, kebaikan itu Tuhan tanamkan pada banyak orang. Tapi naik keselamatan saya melalui Alkitab. Tapi kalau kebaikan, budi pekerti, itu di setiap Alkitab, di setiap orang bijak itu ada kok. Karena jadi Bang manusia, Edi ini tahu keselamatan itu dari Yesus Kristus, gimana caranya? Emang Bang Edi pernah jumpa Yesus Kristus atau gimana gitu? oh tidak. Jadi tahunya dari mana? Tahunya dari perkataan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan Itu saya, Abang Edi yakin itu perkataan Yesus? kalau saya tidak yakin, saya tidak seperti ini Bang. Jadi Bang Edi tahunya itu perkataan Yesus dari mana? Alkitab. Emang Alkitab itu perkataan Yesus atau gimana? Alkitab itu adalah cerita, kisah tentang Yesus dan ucapannya ditulis. Jadi kalau aku yang cerita kayak gitu ditulis, apa Bang Edi percaya? Saya sudah mempercayai sesuatu tuh. Ya, kenapa namanya tulisan cerita itu kan belum bisa dipercaya kebenarannya. Apakah segampang itu seorang percaya dengan sebuah tulisan, sebuah cerita? Oh, tidak. Saya tidak segampang itu. Buktinya saya dari kecil Kristen. Tapi saya baru mengenal dia secara pribadi itu ketika umur berapa lupa ya saya, 27 padahal dari kecil saya keluarga Kristiani. Nah, itu bukti bahwa kalau orang Buddha mengatakan Anda harus ehipasiko. Bukti apanya sekarang ini? Bukti apanya? Oh, enggak, bukti bahwa saya tidak serta-merta percaya begitu saja. Itu loh yang saya maksud. Itu melalui tahapan, melalui penyelidikan yang tidak gampang. Tidak serta-merta aku percaya, no, bukan. Itu namanya kalau dalam Buddhisme ehipasiko, yaitu cari, rasakan sendiri. Bukan karena keturunan, bukan karena dibujuk, tapi mencari sendiri dan temukan secara pribadi. Ya, sementara Bang Edi kan baru tahun-tahun berapaan lah gitu. Yang Bang Edi baca itu kan sebuah cerita, tulisan. Cara percayanya itu bagaimana? Nah, cara percayanya saya itu sampai sekolah Alkitab, sampai saya menyelidiki. Iya, sekolah Alkitab. Apa Alkitab itu bisa dipercaya? Anda tanya ke saya kan? Iya, Alkitab betul. 100% saya percaya. Jadi kenapa Bang Edi sebagian tidak mengimani Alkitab kalau memang percaya 100%?
Alkitab kalau di bahasanya kita itu bukan untuk diimani. Alkitab adalah petunjuk. Dia adalah rambu. Nah, yang diimani adalah petunjuknya. Alkitab adalah jari. Apa bedanya Nabi. petunjuk tadi sama kitab? Tapi petunjuk yang diimani petunjuk. Berarti kitab itu yang percaya nih, dipercaya diimani berarti. Bukan. Kita mempercayai kitab itu ngomong tentang apa? Itu loh maksudnya. Anda mau ke sebuah pulau, itu tujuan. Anda memakai sampan, bawa sampan. Sampan itulah Alkitab. Sampan itulah nabi-nabi. Sampan itulah malaikat yang membawa Anda ke sebuah pulau. Pulau itu adalah Kristus Yesus. Ya, lanjut Bang Andi. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke, ada yang lain mau nanya? Saya Bang. Ya, Mau silakan. nanya Bang Andi. Boleh nanti bahasanya sebentar ya. Saya sedikit kok, apa panjang-panjang pertanyaan saya sangat simpel. Jadi pertanyaannya kan bila mana ketemu Pak Joshua Tewu. Tapi sebelum itu saya ngomong di sini kami di JCC tidak mengistimewakan Bang Edi. Tapi kami menghormati Bang Edi sebangsa setara hayat. Ini karena ada salah satu netizen saya ya rasanya DCC mengistimewakan, tidak ada. Kami di sini sama. Bang Edi, saudara kami sebangsa setara hayat. Bukan begitu Bang Edi? Betul. Oke, terima kasih Bang Edi. Pertanyaan saya, kalau bila mana ada Joshua Tewu, ini kan pengennya diskusi lah dengan para pendeta, kalau khususnya kalau bisa kan. Apa yang Mas Edi inginkan? Maksudnya dalam artian apa yang mau dibahas gitu. Silakan Mbak Edi. Oke. Jadi saya itu kan cuma dengar-dengar dan saya sudah berdialog dengan istilahnya muridnya Joshua Tewu yang dalam tanda petik Yohanes. Yohanes itu yang mengatakan aliran namanya Doketisme. Doketisme itu yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya pura-pura jadi manusia, tapi dia Allah. Nah, padahal Alkitab tidak begitu. Itu menurut yang umum gitu. Nah, beliau ini pencetusnya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Nah, itu kita beda. Itu membuat kacau. Kacau juga saudara saya yang Muslim, mesti Anda kacau kalau ketemu yang aliran seperti itu. Tetapi bagi saya ya, Alkitab mengatakan dalam Yesus bilang di dalam sebuah tanah itu ada padi dan ada ilalang. Ilalang itu pasti ada. Gini Mas Edi tadi ngomong Muslim ya, Muslim nggak mengimani Yesus. Oh bukan. Ladang maksudnya bukan ada ladang kita. Di kita itu ada padi pasti ada ilalang. Nah, ilalang itu pasti ada, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau di Kristen kan nggak boleh yang namanya ini beda langsung gini, enggak. Paling diskusi ya biarkan. Gitu. Nah, paling kan diskusi itu pun sebenarnya tadi saya bilang Joshua Tewu itu kan sebenarnya acak saja. Saya ini guyon-guyon mau apa ya, mau ngobrol sama berita siapa, ya yang ketemu itu. Ya nggak apa-apa, itu kan berarti perasaan Mas Edi, dalam artian keimanan Mas Edi kan. Kenapa berbeda dengan Kristen yang lain? Mungkin pengen dipertanyakan kan itu. Yang terserah itu maksudnya. Enggak, maksud saya itu tadi sebentar. Diam. Itu tadi karena di dalam pengawasan hipnoterapi saya. Sebenarnya saya itu yang mendorong dia bicara seperti itu. Oke. Gak apa-apa, dalam artian betul, berarti perasaan yang paling dalam Mas Edi. Di sini kalau di lirik lagu bisa bikin ini saya, insya Allah nanti sama Mas Edi. Saya kasih tuh Mas Edi perasaan yang paling dalam. Enggak, maksudnya gini loh, jangan dipikir semata-mata hidup saya itu cuma mikir justru atau enggak, itu sambil lalu. Iya, tapi itu ada rasanya perasaan Mas Edi itu ngomong begitu kan, maksudnya karena ketika di grup kan sulit ketemu beliau. Saya ketemunya Bang Herdi, Samuel Sihaan. Kan. Jadi kayak ketemu pemimpinnya langsung aku seneng. Enggak sih pengen tenar tuh enggak, saya enggak ada itu. Ya, kenapa sih ngobrol-ngobrol aja kan? Gampang kalau mau pengen tenar telanjang aja Mas Edi. Nakal. Kamu kalau sama saya nakal banget. Kan pengen tenar kan, bukan soal tenar ya. Kebenaran ini kan harus ditegakkan. Jadi betul ya? Oke, terima kasih Mas Edi atas jawabannya. Silakan Mas Andi. Terus subscribe dan like, share dan JCC channel. Lanjut. Ya. Silakan Bu Denopa channel, silakan.
sebentar, tadi itu kan ada netizen yang bilang, kok sepertinya Edi Bada itu diistimewakan. Aku bilang, saya jangan diistimewakan. Saya yang mengistimewakan Anda. Saudara Muslim itu bagi saya istimewa. Bener Nggak loh dari hati saya. diistimewakan, kalau istimewa Enggak, martabak gitu. ya maksudnya itu bukan gitu. Saya malah yang mengistimewakan Anda. Saya merasa Oke, senang baik. diterima ini. Bisa ngobrol gini, oh nggak gampang itu. Oke, Mungkin Bu sekarang Denova Channel silakan. Ya, selamat malam Bang Edi Badai. oh selamat malam. Ini siapa ya? Saya Denova Channel. Oh ya yang itu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih dari netizen. Pertanyaannya begini Bang Edi. Andai Bang Edi Badai menjadi Yesus sewaktu kecil sampai dewasa 30 tahun. Kira-kira apa yang Bang Edi Badai sembah? Seandainya Bang Edi Badai. Karena Yesus, karena misalnya saya Yesus ya, saya seorang manusia biasa yang saya sembah ya apa yang umum disembah oleh bangsa Israel itu. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Pastilah. Oh begitu. Iyo. No, Oke. enggak ada problem, no. Karena saya bukan oneness. Jadi enak, kita bisa nyambung. Jadi Anda dan saya itu sama melihat Yesus, bedanya hanya kalau di Quran itu rohullah itu ciptaan, tetapi kalau di Kristiani rohullah itu rohnya Allah gitu loh. Itu aja bedanya. Dan manusia menjadi manusia sama. Cuma asalnya aja yang beda itu. Ya, apapun jawaban Bang Edi Badai, saya nggak akan bantah. Silahkan ya. Wih, ikut-ikut saya tuh. Iya. Ini apa ya? Misalnya begini Bang Edi. Apa saja yang diperlakukan pada Bunda Maria sebagai ibunya? Maksudnya diperlakukan kepada ibu dan ayahnya Yesus sebagai tukang kayu. Waktu Bang Edi Badai ini sebagai Yesus nih, apa saja yang perlakuan Bang Edi Badai Ya, kepada Ibunda Maria dan bapak angkatnya ya? ya biasa aja. Kadang-kala malah sepertinya Yesus itu kurang ajar kan. Dia ngomong sama ibunya suatu saat, Ibu, apa maumu padaku? Terus ada lagi peristiwa ketika Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya, Yesus dicari sama Maria dan kerabatnya. Yesus malah bilang, kenapa cari aku? Ibuku adalah mereka yang melakukan kebenaran Allah. Adikku adalah mereka yang melakukan kebenaran. Kan kurang ajar tuh. Jadi benar-benar sosok Yesus ini memang unik gitu loh. Gitu. Menurut Bang Edi itu bagus nggak kalau sikap yang kurang ajar atau gimana? Itu nggak bagus lah. Nggak bagus. Jangankan kurang ajar sama ibunya, hukum Taurat itu loh dilanggar. Makanya Yesus itu sering ada ayatnya mengatakan orang ini kurang waras ya kan. Bahkan dia mau dirajam loh sama ahli Taurat loh. Omongannya itu seolah-olah tuh dia menyamakan diri dengan Tuhan. Allah. Oh. Wah, itu kan mau dirajam. Aduh. Wah, Bang Edi ini jujur ya. Ini masih dalam apa ini? Masih dalam pengaruh ya. pengaruh. Oke lah kalau begitu. Baik, Bang Edi, saya serahkan kembali kepada moderator Handi Selebes TV. Terima kasih. Oke, makasih. Denova Channel, makasih. Jangan lupa Bang Edi, subscribe. jangan lupa like, share, dan subscribe. Bunyikan lonceng juga supaya menyaksikan video tayangan berikutnya. Denova Channel dan Yan JCC, Wa Empire dan lain-lain ya. Mas Edi, Ya. lihat saya. Double rice hand. Ada yang raise hand. Bang Edi, ada ya. Sebentar, sebelum raise hand saya kembali dulu. Anda masih dalam pengawasan hipnoterapi saya. Bayangkan rokok Anda adalah warna merah berawal M. Ya. Lebih dalam lagi, ambil satu batang, tapi jangan ambil beneran. Ambil satu batang, tangan Anda, ya. Terus ambil korek, pura-pura nyalakan. Nyalain, diam dulu. Nyalakan, ngerokok, sekarang keluarkan asapnya. Lebih dalam lagi, nikmati. Kok gak kelihatan di kamera di saya ya? Terus, bentar. Saya tap dulu. Lah, mana dia? Kok gak kelihatan? Ya, deh. Oke,
Oke. Sip. Baik. Sekarang saya mau kejujuran Anda. Di dompet Anda berisi uang 125.000. Uang 50.000 2, uang 10.000 2, uang 5.000 2. Benar apa salah? Anda dalam pengawasan hipnotis saya. Salah. Waduh, ini nggak benar. Sebentar, kembali lagi. Salah kok. Lu jangan ketawa, goblok. Atau lalu iyain. Kagak benar. Oh iya, sorry. Aduh. Aduh. Kagak mau. Tahu. Ya udah, ntar dulu. Yang mau nanya sama Only One Channel. Silakan. Malam Pak Edi. Malam, bro. Gue mau nanya nih. Ya. Kalau perpuluhan itu di Kristen itu masuknya ke pendeta atau ke gereja, Pak? Apa bang? Apa? Perpuluhan di Kristen itu masuknya ke pendeta atau ke gereja? Begini, di dalam denominasi itu bermacam-macam bang. Ada yang pakai perpuluhan, ada yang tidak pakai perpuluhan. Contoh yang tidak pakai perpuluhan, GKI, GKJ, HKBP itu tidak memakai perpuluhan. Nah, contoh yang memakai perpuluhan tuh GPDI, GBI itu pakai. Jadi tidak semuanya sama bang. Nah, jadi gini Pak Andi, jika seandainya nih perpuluhan itu tidak ada di Kristen, kira-kira masih ada yang jadi pendeta nggak menurut Pak Edi? Nah kayak GKI, GKJ kan nggak pakai perpuluhan bang. Tetapi Di GPI, di apa? GPI apa itu yang pakai perpuluhan? oh yang pakai GPDI. Jadi begini, perpuluhan itu kan sebenarnya perjanjian lama. Tetapi itu dipakai sistem untuk pemeliharaan ya atribut organisasi ya, gedung gereja, ya pendetanya. Dan itu sah dan umum karena Alkitab mengatakan seorang pekerja itu patut mendapat upahnya. Jadi kalau memang dia sudah melepaskan, tidak bekerja dan hanya bekerja di ladangnya Tuhan, itu berhak kok dapat upah. Cuma sistemnya ada yang dengan perpuluhan, ada yang memang ada organisasi besar kayak Katolik gitu ya, kayak GKI, GKJ itu ya memang memberikan gaji gitu. Dan itu nggak sama sih, tergantung organisasinya masing-masing. Dan itu sih sah-sah aja. Berarti kalau pendeta ini kayak udah bekerja gitu dah. Kerjanya itu aja. Tapi gini kerja bang, lain. tapi ya enggak sama juga. Tapi ada seorang pengusaha yang jadi gembala juga ada. Bahkan dia malah memberikan uangnya. Jadi itu enggak ada patokan, enggak ada. Karena intinya bukan di situ kekristenan. Kekristenan itu makanya dikatakan bukan benar-benar agama. Intinya bukan di situ, itu hanya pengorganisasian aja. Kalau di Kristen itu ada juga pendeta yang sukarela gitu ya. Kayak Muslim kan kayak imam, nggak ada ya, yang makanya banyak. Jadi banyak. Jadi bahkan ada yang pengusaha, bahkan ada yang nggak mau digaji, nggak usah. Gitu. Karena itu panggilan dari jiwa. Untuk klarifikasi satu lagi, saya bukan Bang Iwan, saya Wahyu. Bang Iwan itu channelnya One Channel. Kalau saya Only One Channel. Jadi saya bukan Bang Iwan. Jangan lupa mampir, subrek juga ya. Thank you. Thank you Bang Edi. Ya. Oke, terima kasih. Bro Edi, Anda masih dalam pengawasan hipnotis saya. Oke, amin. Oke. Amin. Iya. Sekarang lebih dalam lagi, Anda sekarang membayangkan saya adalah Joshua Tewu. Bayangkan lebih dalam, saya Joshua Tewu. Iya. Apa yang ini Anda katakan kepada saya?
panggil saya Joshua Tewu sekarang. Oke. Brother Jos, saya tuh pengen Ya. tanya. Ya. Nah, kalau menurut Anda Yesus itu manusia atau bukan? Bagaimana, brother? Sambil ngerokok kayak tadi. Mana rokoknya ya? Oke. Apa tadi pertanyaannya diulang? Jangan ketawa. Serius. Brother Yos, bagaimana menurut pendapat Anda, apakah Yesus yang anaknya Maria yang lahir 2000 tahun yang lalu itu manusia benar atau setengah dewa? Atau bagaimana, Bang? Coba saya pengen mendapat keterangan dari Abang. Baik. Sekarang saya hipnoterapi lebih dalam lagi. Sekarang Anda menjadi Joshua Tewu sekarang. Anda sekarang jadi Joshua Tewu. Anda udah tahu seperti apa orangnya. Anda jadi Joshua Tewu. Anda sekarang mewakili Joshua Tewu. Jawab itu pertanyaan. Anda wakili Joshua Tewu. Jawab itu pertanyaan Anda sendiri. Saya sebagai Joshua Tewu mengatakan bahwa Yesus itu adalah bukan manusia. Dia roh yang menjadi daging. Dia Allah roh yang menjadi daging. Jadi dia adalah Bapa. Nah, ini kalau Joshua Tewu. Sekarang kembali jadi Edi Badai, bantah Joshua Tewu sekarang. Bang Yos, Yesus itu adalah benar-benar manusia. Hanya dia asalnya bukan dari Adam dan Hawa. Jelas dia beingnya menjadi manusia naturnya. Seperti Anda dan saya. Karena kalau tidak menjadi manusia, tidak apple to apple untuk menggantikan. Harus jadi manusia, merasakan penderitaan, mengalami kelemahan seperti manusia. Itu begitu. Langsung Bang Yos, sekarang nggak bisa. Enggak. Bentar dulu. Sekarang Joshua Tewu semakin naik tensinya, ingin membantah Anda. Wakili Joshua Tewu bantah sekarang. Sekarang, kencangin. Saya nggak tahu dia ayatnya apa, saya kurang tahu. Makanya undangan saya undang. Baik. Ya. Oh ya, diundang saja. Baik. Sekarang hipnoterapi saya lepaskan. Sekarang Anda kembali normal seperti semula. Oke, relax. Silakan minum. Lega. Lupakan semua yang telah saya hipnoterapi. Lupakan semua. Anda sekarang kembali menjadi Edi Badai. Lupakan semuanya itu. Siap. Betul. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, silakan sebelum ditutup. Sudah mau sejam lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Saya nak tanya Bang Edi lah. Baik, Pak. Ya, silakan. Dari Malaysia ya? Dengan siapa ya? Saya Hakim. Oke, Bang Edi, dari saya tonton beberapa video lah sebelum ini Abang Edi muncul dalam ZCC ini, saya dapati apa yang keluar daripada mulut Abang Edi ini hanya semata-mata boleh saya simpulkan hanyalah filsafat semata-mata, tak jauh daripada situ. Tapi nampaknya Abang Edi mencampurkan filsafat logik dengan dimasukkan agama. Rasa Abang Edi setuju tak dengan tanyaan saya ini? Tidak, Bang. Semua apa yang saya ucapkan itu dasarnya Alkitab. Bahkan sudah saya selidiki sampai ke akar-akarnya. Itu, Bang. Tapi kalau orang mengira begitu nggak apa-apa, tapi kan harusnya memang ditanyakan nanti pelan-pelan. Kok begitu, gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi saya jawab, saya semua dasarnya Alkitab. Tapi apa yang saya dapati, kebanyakan hujah daripada Abang Edi ini adalah bersifat falsafah, tidak bersandarkan kepada Alkitab, kan? Sebab
kebanyakan Abang Edi membuat asumsi atau andaian sendiri daripada menggunakan Alkitab dan disadurkan dengan filsafat. Sebab filsafat ni lebih jauh daripada agama macam si Plato, Sokrates, apa semua kan. Dia dah memikirkan tentang ilmu-ilmu ketuhanan ni lebih jauh. Dan banyak buku sehingga kan ahli filsafat moden pun dah memikirkan. Jadi kalau kita mendengarkan ahli-ahli falsafat ni atau buku-buku lama yang ribuan tahun, sebenarnya mirip apa yang Abang Edi cakapkan. Okey, sebagai contoh, jika satu orang manusia pun, seorang sahaja dicampakkan di mana-mana dalam dunia ni, di hutan, walau macam mana pun, itu fitrah seorang manusia, dia memerlukan Tuhannya. Dia tetap, walaupun tiada siapa yang mengajarnya, tiada Nabi atau Rasul yang datang, dia akan berkembang, walaupun di hutan belantara mana, contoh seperti di Irian ke, atau di Afrika ke apa, akhirnya dia akan membuat satu persembahan, patung ke atau apa, tanpa diajar. Maknanya, manusia itu secara fitrah, dia memerlukan Tuhan. Walaupun tiada agama, tidak disandarkan pada agama. Jadi di sini, apabila perkembangan manusia demi masa, akhirnya ilmu filsafat ni timbul. Miriplah dengan apa yang Abang Edi cuba sampaikan. Kalau versi Abang Edi ni lebih ke Kristian, dan cuba kita dengar balik apa yang disampaikan oleh Pak Ibnu Kalam. Sebenarnya tak jauh beza, disadurkan dengan agama kepada filsafat itu. Macam mana pendapat Abang Edi? Baik, jadi saya tidak heran ketika ada seseorang yang bilang begitu, karena di komentar-komentar juga begitu. Memang apa yang saya katakan ini tidak umum. Makanya saya tidak mau hidup di dalam sebuah denominasi. Kalau saya di dalam sebuah denominasi ngomong seperti ini, dimarahin. Ya kan, tapi saya kan bebas, tetapi saya mau bertanggung jawab. Ketika ada yang tanya, oke saya jawab. Nah, abangku yang dari Malaysia, nanti lain kali apapun yang Anda ingin tanyakan, poin per poin akan saya jawab dan saya tunjukkan Alkitabnya. Cuma ini kan terbatas ya, nanti kita kenalan dulu, lain kali saya jawab. Saya siap untuk menjawab. Dan bagi saya kan tidak ada untung dan ruginya ketika saya dikatakan filsafat, bagi saya enggak. Saya cuma ingin menerangkan. Oh, ini begitu. Memang benar, kalau orang yang tidak kenal Tuhan di pedalaman, itu bisa mencari sesembahan. Ya, itu namanya antroposentrisme. Yang namanya manusia itu peninggalan Adam memiliki hati nurani yang mau mencari Tuhan. Itu betul. Makanya kan wajib agama Islam syiar, agama Kristiani ada misionaris gitu kan. Itu Bang. Sedikit lagi tambahan ya Bang. Jadi kan kalau kita tengok daripada sudut Islam, kita pun ada masalah yang sama seperti abang ni lah. Contoh Pak Ibnu Kalam, contoh yang besar lagi dalam dunia Islam ni dipanggil Ibnu Arabi, Al-Jili, dan terdapat juga kemungkinan besar yang saya nak tarik itu seperti saya lupa lah nama dia, yang Managalo Kawalagusti itu kan. Jadi Jenar. Itu semua ya minta maaf. Jadi dekat situ, bila agama dicampurkan dengan filsafat, mana pemikiran begitu liar, tak ada batasan lagi dah. Seolah-olah kebanyakan yang ini, mereka dah jadi setaraf dengan Tuhan. Makna apa yang saya dapati hujah-hujah yang Abang Edi sampaikan, saya minta maaf lah saya berkata ni, kalau salah mungkin bersalah. Jadi seolah-olah Abang Edi dah letakkan diri setaraf dengan Tuhan, menafsirkan sesuatu soalan daripada penonton kan. Sama seperti dengan Ibnu Arabi, Al-Jili ni, semasa dia ni bermula di Andalusia, di situ bermulanya revolusi ilmu yang tinggi dikacukkan. Ketika itu juga Yahudi pun dibenarkan mempraktis
keagamaannya. Jadi di situlah perkembangan dipanggil ilmu falsafat bersifat agama ini berkembang besar dan dipelopori dengan oleh kalau dia agama Islam dia Ibn Arabi. Tapi dalam agama Hindu pun ada, agama Buddha pun ada, dan salah satu contoh yang saya baru dengar ni datang daripada Abang Edi lah. Tapi kalau ikutkan apa yang terjadi kepada Kristian, itu Trinity, terutama Trinity. Trinity ni itulah filsafat yang diambil daripada pagan. Jadi seboleh-boleh filsafat yang bersifat agama ni dikristiankan, okey. Filsafat dalam Islam diislamkan, dan di filsafat yang menyerang masuk ke Hindu dihindukan. Jadi seolah-olah kita berpendapat oh ini Islam, falsafat Islam. Oh ini falsafat, tapi akar dia datang daripada liarnya akal berfikir tentang Tuhan. Jadi apa pendapat Abang Edi? Saya paham dan saya memaklumi apa yang Anda sampaikan. Saya yakin itu dari nada bicara Anda itu Anda berkata tulus dari hati, itulah yang Anda ketahui. Cuma begini Bang, kalau saya ngomong begini tentang manusia Allah, ada roh Allah dalam diri saya, bagi kalangan Kristen sendiri nggak akan heran, karena ayat-ayatnya semua ada. Dan memang semua orang Kristen ini begitu. Cuma saya yang spesial mungkin saya belum pernah dengar. Mungkin ada 1-2 yang mengatakan begini. Nah, mungkin nggak tahu ya saya mengalir aja. Karena bagi saya ini yang penting, saya menikmati. Tuh. Nah, dan maka saya memaklumi Anda. Jadi nggak apa-apa Bang. Makanya kita kan terbatas. Nanti memang kalau misalnya pengen tahu, ya ambil waktu. Apa poinnya, saya tunjukkan ayatnya. Apa poinnya, saya tunjukkan ayatnya. Dengan catatan, saya tidak mengajari Anda untuk menjadi Kristen, no. Saya hanya membagikan apa yang Anda tanya dan saya tahu. Saya tidak ada menjadi misionari, mengkristenkan orang. Saya sudah lepas dari ego agama. Saya hanya menikmati hidup tanpa pengen disebut apa-apa, dan saya berbagi saja. Itu, Pak. Satu lagi sebab Abang Edi ada cakap tentang mengalir saja kan. Jadi Abang Edi mengatakan seperti saya ini ikut terus saja apa ikut hati saya yang boleh menggembirakan saya. Tetapi kalau kita berlandaskan agama menghadkan itu, meletakkan limit akal kita, perasaan kita, dia meletakkan had supaya apabila kita terkeluar daripada had itu transcendent, ini yang akan menjadi liar. Jadi macam maksud kalau Abang Edi bercakap itu, makna abang mengiktiraf diri abang yang mana abang suka, abang boleh consider itu atau beranggapan itu yang betul. Tapi kalau daripada sudut agama atau Islam, Kristian, Yahudi, Hindu, bila kita dah kita agama itu ialah had, batas, ada undang-undang, ada berapa, bila, waktu, semua ada. Tapi apabila satu orang yang kata begitu, apa bezanya dengan etis? Etis pun tak perlu, sebab etis pun kalau dari sudut kenapa jadi etis, sebab liarnya seakal ahli falsafah yang boleh membuatkan menjadi etis. Abang tahu tak kenapa etis ni, sejak bila etis tu bermula? Dia berpunca daripada zaman Hitler. Zaman Hitler itu agamawan Kristian terutamanya, generasi pertama etis kebanyakan Kristian, marah kepada Tuhan kenapa perang dunia berlaku. Kenapa Hitler ni kalau ikutkan dalam dia punya biografi, dia berapa banyak kali insiden yang boleh mengakibatkan dia mati. Banyak kali. Bukannya 1, 2, 3, tapi banyak kali. Jadi pihak orang-orang Kristian berpendapat Tuhan tak adil. Kenapa Tuhan tak matikan Hitler ni sehingga kan berjuta-juta, beribu-ribu warga dunia mati akibat peperangan ni kan. Jadi bermulalah era etis ni kerana dah tak percaya pada Tuhan. Jadi itu bisa yang bila macam bisa dipersingkat lagi. Abang
Boleh, boleh. Jadi Abang Edi selalu menggunakan macam biarlah air itu mengalir. Jadi di situ yang menjadi akal atau cara berfikir Abang Edi ni dah melangkaui batas agama. Itu saja, silakan. Begini Bang, justru saya dasarnya ada agama, ada patokannya, ada semua, ada ayatnya. Nah, saya memaklumi karena banyak dari orang itu mau mengerti orang tetapi tidak mau melepaskan kerangka berpikirnya, maka akan sulit. Kalau Anda di pihak Alkitab, orang bilang ada roh Allah dalam diri kita, itu biasa. Nah, pertama. Yang kedua, yang saya maksud mengalir itu, saya itu tidak menentang. Saya tidak menentang orang yang berbeda dengan saya. Saya mengalir. Orang menganggap saya apa, oke. Orang bertanya, saya jawab. Orang menceramai saya terima. Itu yang saya maksud mengalir. Bukan berarti mengalir hati nurani saya ngomong apa, enggak. Tentunya ada tatanan yang sudah tertanam di sini. Itu. Oke, baik Bang Edi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, makasih ya. Saya rasa udah kelamaan ini ya. Ya. Mungkin kita Iya. udahan dulu. Ya. Mengudahan ini Bang. Iya. Oke, kita tutup ya. Iya. Ini hipnotis saya sudah dibuka ya? Udah kembali normal, udah. Udah. Ini Nanti ada jangan pertanyaan sebentar, Bang Andi, Bang Ian. Ada pertanyaan dari netizen. Saya tutup dulu ya. Iya. Untuk Iwan Pila yang ada di Juli Carve Sosial, saya tutup dulu, bisa bergeser ke channelnya Owa Empire di Lensanus Muslim ataupun di Zenun Debat Channel, dan juga ada di ada di Donova Channel, Ian CCC Channel maupun di Donova Channel. Silakan bergeser ke sana karena Julfikar Official akan saya close dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Yang lainnya lanjut. Bang Ian monitor. Halo. Ya. Iya. Ya udah dulu kan Boleh ya. kasih pertanyaan Bang? Boleh. Katanya ada pertanyaan, monggo dijawab. Iya. Masih boleh. Ya, satu lagi pertanyaan, monggo, Mbak. Baik, Ya, Bang Andi ya, bentar ya Bang Andi. Ya, bentar Pak yang tutup. Kalau saya mah hanya ini Bang Ian, ada pertanyaan dari netizen, bukan mengenai si Kang Edi Badai. Kalau Islam cerdas katanya suaranya mirip Bamtri, Kang Ian mirip Haji Roma terlalu. Kalau Bang Wah mirip siapa ya? Saya bilang nggak tahu. Waduh. Ya itu aja, nggak ada pertanyaan lagi. Terlalu. Satu lagi ya pertanyaan ya. Silakan Bang Andi. Oh bahasanya ya, monggo. Ya, gini, Bang Edi Badai. Iya. Saya mau tanya Bang Edi Badai. Itu kan ada ayat yang tentang mimpi Paulus ketemu Yesus. Itu gimana Bang Edi Badai menjelaskan dengan ayat itu? Ya. Jadi masa-masa Paulus itu kan masa-masa gereja awal. Jadi memang itu peran awal sebuah eksplosif ledakan tentang kabar kesukaan ini sedang baru akan dimulai. Ya, dan setelah itu kan sepertinya sudah jarang tuh Kristus memberikan seperti itu. Dan saya malah cenderung tidak mempercayai kalau setelah masa itu. Kenapa? Karena memang masa itu masa Injil akan diberitakan ke semua makhluk. Jadi memang ada, wong Paulus pun bertobatnya karena memang diperlihatkan wajah Yesus kan. Yang Yesus bilang kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya? Waktu itu kan dia menganiaya orang-orang yang percaya Kristus. Yesus tidak ngomong, mengapa engkau menganiaya jemaatku? Enggak ngomong gitu. Mengapa engkau menganiaya muridku? Yesus enggak bilang gitu. Tapi Yesus bilang, Saulus, namanya belum Paulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi orang yang percaya Kristus itu memang benar-benar tubuhnya, tubuh Kristus. Kristus kepala dan kita yang percaya tubuhnya, ada roh Kristus. Jadi benar-benar orang yang menganiaya, orang Kristiani itu menganiaya Kristus. Nah, itu memang zaman-zaman
gereja mula-mula, makanya sampai dicatat di kitab perjanjian baru, begitu Kak. Baik. Apa aja deh yang dijawab sama Bang Edi, saya iyakan aja. Itu haknya Bang Oh, Edi. baik banget ya. Nggak bikin saya pusing jawab terus. Ya saya nggak mau bantah, karena Bang Edi juga nggak pernah bantah kan. Waduh, itu timbal balik yang baik. Ya, Karena oke kan deh. kita Ya, saling berbagi ilmu aja. iya. Ya itu keyakinan dari Bang Edi Badai kan. Ya saya nggak itu. Iya. Oke deh, kalau begitu Bang Handi, saya serahkan lagi kepada moderator Bang Handi Selebas TV. Silakan Bang Handi. Oke, ditutup dulu aja, udah malam, udah mau pagi. Makasih Bro Edi Badai, saya hipnotis atau hipnoterapi itu saya sudah lepaskan semua. Lupakan semua yang telah masuk di situ. Anda kembali menjadi Edi Badai yang seperti sedia kala. Sebenarnya saya bisa hipnotis Anda. Saya bisa hipnotis Anda. Ya, saya bisa menjadikan Anda sebagai seorang Muslim untuk selamanya. Tapi nggak begitu cara kami untuk menjadikan seorang Muslim. Nggak begitu. Harus dengan benar-benar mendapat hidayah, gitu ya. Tapi kalau hipnotis, saya bisa hipnotis apapun itu, gitu. Oke, ikhwan billah di mana saja berada di menara siar masing-masing. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Kalau ada kata salah hilaf kami mohon dimaafkan. Dan semoga di lain kesempatan kita masih berjumpa kembali, berdiskusi tentu dengan narasumber yang lain lagi. Dan kita doakan juga semoga Pak Edi Badai bisa bersua atau bertemu langsung dengan Joshua Tewu untuk berdiskusi sama beliau. Sekali lagi mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga minta maaf. Salam jumpa. Minum dulu dulu ya. Perkenalkan nama saya Edi Badai. Woi Badai. Tapi lebih lengkapnya Edi Badai Aqua. Apa itu Aqua? Edi Badai agak kurang waras. Ya, memang untuk menyampaikan sesuatu yang tidak siap dan murni, memang kita harus agak kurang waras. Apalagi saya menghadapi saudara-saudara saya yang juga kadang mengedit, memframing video saya. Mereka itu kan orang waras, jadi harus dihadapi dengan cara yang kurang waras. Edi Badai Aqua, Edi Badai agak kurang waras. Tetapi terimalah apa yang saya sampaikan supaya Anda menjadi waras. Oke? Dan dasar dari semua itu, saya yang sudah mengalami pencerahan dan saya yang sudah menjadi manusia ilahi karena ada roh Tuhan di dalam saya. Dasar saya adalah mencintai semua makhluk dan mencintai alam ini. Hablul minanas, hablul minallah, hablul minal alam. Kalau orang Buddha bilang sabe sata lavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. I love you all. Bersama Edi Badai.